Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa dipertemukan ya ibu-ibu ya dalam majelis ilmu. 1 minggu sekali Bu ngaji di masjid. Jadi masjid ini tempat kita beribadah, tempat kita mencari ilmu, tempat kita mencari teman ya. Teman dalam arti menuju ke surga bareng-bareng. Pengen ke surga Bu? Mau, iya. Cari teman yang suka di majelis ilmu supaya kita kecipratan ya. Jadi kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kebagian apanya? Wanginya. Jadi berteman itu mencari yang baik, khususnya untuk bisa bersama-sama menuju surga. Nah, ibu-ibu sekalian, saya berterima kasih sekali ya atas kehadirannya. Alhamdulillah di Sabtu kelima ini kan karena jarang ya Sabtu kelima itu ya. Kebetulan kami dari PC Persis Tri Lemah Wungkuk membuat sedikit program agak berbeda. Ya, biasanya hanya ngaji, habis itu setelah sholat asar kemudian kita kalau ada yang mau lanjut qiraah Al-Quran, baca Quran. Jadi kalau yang misalkan habis ngaji, Bu saya pengen belajar Iqra, boleh Bu ya. Setiap Sabtu kita ada belajar Iqra tapi sesudah pengajian, sesudah asar. Nah nanti setiap Jumat ba'da asar di Ibu Ati ya, yang pengen belajar Iqra, pengen belajar tahsin, boleh ya. Gak usah diundang, gak usah ditanya, datang aja Bu saya mau ngaji ya, itu program kami. Jadi jangan ada alasan saya mah nggak mau ngaji lah, saya nggak bisa baca Quran ya. Jadi udah mah nggak bisa baca Quran, nggak dapat ilmu, nggak dapat berkah dari malaikat, rugi Bu ya, rugi banget. Jangan malu datang ke masjid. Kenapa? Ini masjid Allah. Ada yang bilang, aduh saya mau udah lama nggak ke masjid jadi malu ya. Tapi kalau main ke mall malu nggak? Enggak. Kalau main kemana lagi tuh? Biasanya ibu kemana sih? Ke Bima atau ke Bima? Ya, kalau banyak orang kumpul tuh kan, banyak majelis di Bima juga namanya majelis. Ada yang belanja, ada yang jalan-jalan, ada yang lari-lari. Nah di sini mah namanya majelis ilmu. Sebentar Bu ngaji tuh nggak lama, paling lama sejam paling lama. Ya, gitu. Jadi saya berharap besok Sabtu besok kita datang lagi Bu, karena ilmu itu Bu makin dikeduk, makin dalam, makin luas ya. Insya Allah dengan ibu datang ke masjid ini hidayah Allah datang ya, mudah-mudahan. Nah yang pengen saya ungkap pada kesempatan kali ini adalah tentang wanita. Kita wanita semua ibu ya? Ada yang ragu-ragu wanita atau bukan? Asli semua wanita ya, asli ya. Semua cantik-cantik, wanita itu cantik. Jadi ada peran agung wanita. Kadang-kadang di zaman sekarang ada sebagian feminisme yang mengatakan bahwa kita harus sejajar dengan laki-laki, jangan mau diinjak laki-laki. Begitu ya feminisme sekarang ya. Nah, sebetulnya dalam Islam itu meletakkan posisi wanita itu luar biasa tinggi, luar biasa bagus. Cuma kadang kita nggak nyadari ya, apa sih peran perempuan itu? Kan cuma ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Kita sebagai wanita, sebagai perempuan itu ada beberapa kedudukan yang harus kita lalui. Yang pertama kita sebagai anak. Ya, kita terlahir sebagai anak perempuan. Tentu hak dan kewajiban sebagai anak juga sudah ada dalam Al-Quran. Di antaranya mematuhi kedua orang tua, ya, bertingkah laku sebagai anak perempuan pada umumnya. Nah, kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan, hati-hati Bu, hati-hati pada anak-anak sekarang. Apa hati-hatinya? Kalau anak-anak kita terbiasa melakukan sesuatu yang di luar kodratnya, itu bisa jadi ancaman. Karena sekarang banyak sekali LGBT
Apa Bu LGBT? L-nya lesbian, G-nya apa? Ya, gay. LGBT, B-nya biseksual, T-nya transgender, ya. L lesbian, itu biasanya perempuan suka dengan perempuan. Anehnya perempuan yang satu itu bertindak sebagai laki-laki, yang rambutnya cepak, pakai celana panjang, gombrong, pakai sepatu besar seperti laki-laki. Jadi sebetulnya pasangan itu ya laki-laki dan perempuan. Kalau ada perempuan suka perempuan, berarti yang satunya itu berfungsi sebagai laki-lakinya. Kan aneh, itu penyimpangan namanya begitu. Yang gay pun sama, laki-laki suka pada laki-laki, tetap yang satunya laki-laki, yang satunya pura-pura jadi perempuan, ya. Awas didik dari kecil anak-anak sesuai dengan kodratnya. Kalau laki-laki ajarkan dia maco, pakai baju laki-laki. Awas kalau ada yang pegang-pegang boneka, jangan. Itu didikan ya salah satu ya. Atau awas kalau ada laki-laki suka pakai rok, hati-hati. Karena kalau ketika mereka sudah besar susah, apalagi bertemu dengan komunitas teman-temannya yang sejenis. Terus B-nya apa? Biseksual. Biseksual itu ACDC apa mana mene gelem tanang wadon iya, lanang iya, wadon iya. Naudzubillah min dzalik, supaya jangan begitu ya. Kemudian yang kelihatannya ada transgender. Transgender itu apa Bu? Operasi kelamin Bu. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki. Itu adalah program Yahudi. Hati-hati kita kaum muslimin, jangan sampai anak-anak kita terjebak pada LGBT tadi. Nah, peran berikutnya itu adalah sebagai istri. Sebagai istri, tentu kita punya hak dan kewajiban yang berbeda ketika kita menjadi sebagai anak. Apa kewajiban yang pertama? Jadi kalau orang muslim itu jangan nanya hak dulu. Kewajiban dulu apa? Taat kepada suami. Itu gampang apa susah? Bisa dibikin gampang, bisa dibikin susah. Taat pada suami. Dari suaminya, Bu, gawe segak. Oke, gampang ya. Bu, kita harus kawin maning. Ali beli Bu. Ya. Itu bagian dari taat, tapi nanti pembahasannya yang panjang ini urusannya nanti. Nah, seorang wanita itu Bu, ada hadis riwayat Ibnu Hibban mengatakan, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun. Ada yang tahu surga? Ada yang pernah ke surga? Belum. Pengen ke surga? Pengen. Berarti ibu tahu surga itu apa? Ya, pengen sih? Ke neraka mau nggak? Berarti tahu neraka itu apa? Padahal belum pernah ke sana ya? Iya. Surga itu kalau digambarkan kenikmatan luar biasa, dan kita nggak bisa menggambarkan dengan pandangan mata kita ya Bu ya. Itu masuk dari pintu manapun menuju surga. Ada berapa pintu surga? Ada yang tahu ada berapa pintu surga? Di dalam hadis mengatakan ada 8 pintu surga. Ya, ada 8 pintu surga. Yang pertama, babus sholat. Barang siapa menegakkan sholat, tadi yang pertama ya, sholat 5 waktu, maka ia bisa masuk dari pintu babus sholat. Babur royan. Apa babur royan itu? Saum. Siapa yang saum di bulan Ramadan, maka ia akan masuk surga dari pintu babur royan tadi. Kemudian apa lagi? Babus sodakoh. Babus sodakoh. Jadi siapa yang suka sodakoh di sini? Semuanya ya. Ingat sedekah juga bukan cuma duit Bu. Senyum sedekah. Senyum. Biar pada senyum semua. Senyum itu sedekah Bu. Ya. Kalau nggak punya duit, jangan pelit sedekah. Senyum aja sedekah. Ya. Apalagi punya duit. Ya. Meringankan beban sesamanya juga sedekah. Misalkan ada ibu-ibu lagi masak, repot kelihatannya tuh ya, Bu, saya bantu Bu, saya bantuin, itu sedekah, ya.
menyenangkan suami itu juga sedekah, ya. Pak, pengen tak Pak? Nah, ada nggak yang suka nawarin gitu? Pengen beli Pak? Pengen apa? Itu sedekah gede. Jadi saya dapat cerita, saya kebetulan suka lihat YouTube juga, ada seorang, dia itu yang bercerita itu orang yang secara ekonomi makmur ya, secara ekonomi punya segala macam. Terus dia bercerita, dia tanya sama seorang Ustadz, saya ini kelilit hutang, saya ini banyak masalah, saya ini nggak punya apa-apa, bagaimana caranya saya bisa keluar dari situ? Ustadznya cuma menjawab gini, Ibu, banyak sedekah ke suami. Banyak sedekah ke suami. Jangan suami yang minta, ibu yang nawarin. Nah, bisa beli. Jangan gengsi. Kenapa gengsi? Sedekah aja, Bu. Itu sedekah gitu. Kan kita kan mikir ya, itu kaitannya apa ya antara sedekah suami dengan rezeki? Ternyata Bu, itu sedekah paling gede dari perempuan kita sebagai istri kepada suami, itu sedekah yang luar biasa. Apalagi kita memberi sedekahnya dengan ikhlas, dengan yakin nih Allah ini pasti menerima sedekah kita. Ya, jadi belajar bisa beli Bu, supaya sedekah nih suami. Ya. Ya. Nah, itu beda hal. Ini yang suaminya masih bergas. Ya. Kalau sudah tua, ini Bu, laki-laki walaupun sudah tua, usia 60, 65, 70, kalau dia sehat secara biologis, itu kemampuannya masih normal Bu, seperti anak-anak usia 30. Jangan lupa itu, Ibu harus tahu, jangan lupa habis tua lah, sungkan, ya, dikiyang ka, ya dikiyang ke kita, madat wong lanang, makiyang baik. Coba ditakoni, ya, Bapak masih pengen dapat, coba ditakoni, pasti pengen, kecuali dia dalam keadaan sakit, tidak sehat, ya. Jadi sedekah gede. Ya, tadi dari pintu sholat, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji, ya, pintu haji. Ada yang sudah berhaji di sini? Ya, alhamdulillah. Minta doa Bu, ya Allah, pengen naik haji sih ya Allah. Boleh Bu doa begitu? Walaupun sudah tua, ya Allah pengen lihat Ka'bah sih ya Allah, sekali kesempatan. Mungkin tidak Ibu naik haji? Mungkin saja. Walaupun sekarang nggak punya duit, ngomangan beangel Senin Kemis, kian mangan sekiki beli. Itu. Jadi mungkin saja kita bisa naik haji. Kemudian pintu haji, pintu jihad. Nah, jihad ini biasanya dikonotasikan dengan perang, seperti di Palestina ya Bu ya. Di Palestina itu mempertahankan wilayah, itu adalah jihad. Jihad kita nih apa sekarang nih Bu? Jihad melawan hawa nafsu. Iya, nafsu we pengen jalan-jalan, duitnya langka, priben ku ngelawannya. Terus aduh, jihad pengen tuku emas, duitnya langka, priben. Ya, jihadnya pengen ngatur suami, nggak bisa, ya. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang terbesar ya Bu ya, susah banget. Menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak meminta sesuatu, itu adalah jihad. Kemudian jihad yang menahan amarah. Jadi orang yang menahan amarah itu punya pintunya sendiri Bu. Bersabar dan menahan amarah itu punya pintu sendiri. Terus yang berikutnya adalah pintu al-aiman, aiman ya. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, itu ada pintunya sendiri. Dari 8 pintu ini, kita istri Bu, manjing bludus sing dibae pilihannya. Bludus bewis. Kenapa? Syaratnya 1, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, taat pada suami. Gampang.
Ibaratnya ibu nggak tahajud, ya manjing surga. Ibu nggak sholat sunnah, manjing surga. Tapi bukan berarti nggak penting ya, sholat sunnah dan lain nggak penting. Artinya jika hanya itu yang ibu lakukan, maka ibu boleh masuk ke surga dari pintu-pintu manapun yang ada di surga. Bebas. Ya, ibaratnya punya kartu pas, bludus, ya. Di surga itu nanti bu, ibu pengen apa baik, pasti anak. Dan di sana nggak ada nenek-nenek bu, ya Maya. Di surga nggak ada nenek-nenek. Itu rata-rata penghuni surga itu umurnya antara 35 tahunan. Ya, 35. Jadi lagi ayu-ayu, lagi ganteng-ganteng ya. Jadi nenek-nenek nggak berlaku di surga. Terus gimana yang udah tua? Ya. Walaupun nenek-nenek meninggal dalam keadaan sudah tua, usia 80 ke atas, ketika dia masuk surga dia akan kembali ke usia 35 tahun. Nggak ada nenek-nenek. Taat pada saat mudah, pada saat senang itu gampang. Tapi taat pada saat kita sulit itu susah banget bu. Itu butuh perjuangan. Nah, tadi ada beberapa kisah inspiratif ya dari Ummu Sulaim ya. Pada saat itu si suami sedang berperang bu. Nah terus ketika suaminya lagi berperang, anaknya meninggal bu. Anak pernah dengar ya kisahnya ya. Anaknya meninggal. Kemudian anak meninggal, suami tahu-tahu datang dari jihad. Ketika suami datang, kita kan mesti ngomong, apa anaknya mati, anaknya meninggal gitu kan ya. Tapi Ummu Sulaim tidak begitu. Ketika suaminya datang, suruh masuk dulu, kasih makanan dulu. Anak kita mana bu? Itu lagi tidur. Gitu. Udah kasih makan, malah diajak. Terus setelah itu suaminya udah segar, udah sehat, udah enak. Terus istrinya nanya, Ummu Sulaim itu bertanya, wahai suamiku, apabila engkau diberi, apabila engkau dipinjamkan barang sesuatu barang, ya, dipinjamkan sesuatu, kemudian yang punya mau ngambil lagi, boleh enggak dikembalikan barang itu? Kata sang istri Ummu Sulaim itu. Kata si suami, ya tentu saja boleh, karena kan kita hakikatnya cuma pinjam. Ketika diambil ya harus dikembalikan. Barulah kemudian Ummu Sulaim bercerita, jadi anak kita itu milik Allah, wahai suamiku. Maka tadi sore atau tadi siang Allah mengambilnya kembali. Gitu kan. Itu bahasanya enak banget, Bu. Enggak gugup, enggak takut. Itu seorang istri yang solehah seperti itu ya. Jadi nggak bikin suaminya kaget. Bayangkan baru pulang perang, disuguhi berita yang begitu, otomatis kan akhirnya setelah dikatakan seperti itu, suami melihat keadaan anaknya, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sesungguhnya apa yang berasal dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Jadi begitu Bu. Hakikatnya kita ngaji itu Bu, supaya kita tahu bersikap benar. Ya. Bagaimana ngomong benar, bagaimana bersikap benar. Jangan karep dewek. Misalkan suami baru datang nih Bu, baru datang, capek kan? Terus begitu masuk, Pak, baru beli mau kan laka duit, kita pengen belanja laka beras. Baru nyewot-nyewot, sampean sih beli ngupe-ngupe duit nih kita wis lawas gitu kan. Kok orang baru pulang kerja ditanya begitu, kira-kira kesal nggak suami? Kesel ya, kesel. Tapi salaman dulu, masuk Pak, gitu. Nanti kalau bapaknya nangan, anak lau apa mah? Buatan masak, palakan duit. Jadi harus puasa bareng-bareng baik. Gitu Bu. Jadi laki-laki itu punya namanya hormon testosteron Bu. Jadi kalau pulang kerja dia itu mukanya kayak kaku, nggak nyenengin lah. Sementara kita yang perempuan punya hormon progesteron, hormon kasih sayang, hormon perempuan yang ketika suami datang maunya tuh, bapak, selamat datang gitu kan. Nanti laki yang menang, Waalaikumsalam, masuk aja. Kesel kitanya Pak, disapa baik-baik, merengkat-merenggut baik gitu kan. Terus marah. Padahal Bu, itu tuh secara ilmu, namanya ilmu neuroscience, laki-laki itu mukanya dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jadi mukanya muka laki-laki banget, kaku gitu tuh. Nanti setelah berapa detik baru
Setelah istirahat lah apa baru dia bisa, oh iya Bu, tadi saya cerita ini. Nah, yang begitu tuh Bu pakai ilmu supaya nggak berantem pada urusan-urusan yang kecil. Itu kan sebetulnya urusan kecil ya. Kalau kita nggak ngerti, maka yang ada nanti bertengkar. Nah, terus tadi yang pertama itu sebagai istri harus taat. Yang kedua, jangan tajasus. Apa Bu tajasus? Mencari-cari aib orang, mencari-cari aib suami. Di antaranya buka-buka HP suami. Hari ini chattingan sama siapa aja nih suami kita nih. Awas ki, sok anak arane wadon, awas ki. Kira-kira ketemu nggak nanti Bu? Kalau orang mencari-cari aib orang lain itu pasti ketemu, pasti ada. Padahal yang dibicarakan misalkan masalah pekerjaan atau masalah lain. Jadi Bu, supaya kita tidak kesel dewek, mengkel dewek, masih mending jangan buka-buka HP suami. Ada yang masih buka HP suami di sini? Lebih baik nggak usah tahu. Lebih baik nggak usah tahu Bu. Ya, yang penting apa patokannya? Suami kita masih baik sama kita, masih menafkahi kita, masih bersikap baik, masih berlaku seperti suami pada umumnya. Ya, kalau cari-cari masalah, pasti masalah itu ada. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Orang lain itu termasuk suami kita ya, jangan mencari-cari kesalahan. Pegel Bu, ya, pusing. Ketika suami berangkat kita pikirannya, aduh, kok pasti ki, ketemu anu ki, pasti ketemu dan anu, pasti anu, gitu kan? Itu namanya prasangka. Ya. Prasangka itu menyusahkan hati kita sendiri dan bisa merusak rumah tangga kita. Ya Bu, banyak kasus perceraian itu berawal dari prasangka. Misalkan suami kita cuma chatting apalah dengan teman sekolahnya misalkan, terus kita curiga ki, aja makanan yang dia aja nggak melakukan apa-apa dicurigai terus-terusan, lama-lama teruslah beneran baik lah sekalian ya. Banyak yang begitu ya. Jadi tajasus itu apa? Tajasus tadi mencari-cari kesalahan orang lain atau mencari-cari kesalahan suami. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah engkau mencari-cari aib saudaramu. Siapa yang mencari pasti menemukan. Apalagi kita mencari aib suami kita. Kemudian yang berikutnya, kita sebagai istri soleh atau harus apa? Menjaga aurat, ya. Aurat keluarga. Aurat itu apa saja? Di samping aurat itu jasmani kita, badan, juga aurat aib, ya. Ingat nih, ibu-ibu ini mulutnya kata-katanya ada 20.000 kata. Jadi doyan ngomong, doyan gibah. Yang digibahin suami sendiri. Ya, hari ngobrol bareng ibu-ibu gak priben. Awalnya sih ngomong apa, ujung-ujungnya yuk laki kita ngomong kalian panjang. Bener beli Bu? Bener ya? Jadi sekarang mah karena sudah ngaji, jadi sudah jangan ngebuka aib suami sendiri. Karena suami kita adalah pakaian. Ya, istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Ibaratnya kalau kita buka aib suami, sama seperti kita membuka baju kita sendiri. Malu Bu. Satu, malu, kedua berdosa ya. Jadi stop menggibah suami sendiri. Kalau gibah orang lain boleh nggak? Nggak boleh juga. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang saling membocorkan rahasia. Tuh di akhirat tuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi berhati-hatilah Bula, jaga nama baik suami kita, jaga kehebatannya di mata orang lain. Terus yang berikutnya adalah kita harus berlapang dada ketika suami minta izin poligami. Nah. Angel ya Bu ya? Angel pisan. Tapi itu adalah salah satu ayat Allah ya, yang dalam An-Nisa ayat 3 itu mengatakan bahwa laki-laki itu boleh beristri 2, 3, 4 ya.
Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka satu saja. Itu biasanya diberikan kepada perempuan-perempuan hebat. Ya, suaminya berpoligami itu bukan berarti kita perempuan itu rendah ya Bu ya di mata suami, bukan. Tapi kalau istri memperbolehkan suaminya poligami itu luar biasa, surga balasannya. Terus yang berikutnya istri solehah itu apa Du? Jangan maksa minta duit. Suami kita mampunya sehari 100.000, kita mintanya 200.000. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus 200.000 karena kebutuhannya anu tuh segini. Suami nggak mampu, ya. Kecuali ada suami yang pelit. Ada nggak suami yang pelit di sini? Misalkan kita tahu suami kita ini punya banyak uang, tapi pelit terhadap keluarganya. Nah, kita sebagai istri kan pasti membutuhkan ya untuk operasional di rumah ya, buat masak, buat anak sekolah. Ketika suaminya pelit dan kita tahu dia punya uang lebih, nah kita boleh Bu ngambil sekedarnya Bu. Aja juku TKB, jangan, nggak boleh. Yang penting sekedarnya saja. Suami pun harus mengerti bahwa istri itu butuh biaya, butuh uang tiap hari. Buat siapa sih? Uang yang dikasih suami buat siapa? Buat suaminya juga, buat anaknya juga, ya. Tapi sebaik-baiknya sedekah itu memberi uang suami kepada istri selain nafkah juga ada yang bersifat sedekah. Sedekah itu boleh apabila sudah mencukupi kebutuhan keluarganya. Jangan dibalik, sedekah brol-brolan ke orang lain tapi istri anaknya menderita, itu yang tidak boleh. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin itu beberapa poin bagaimana kita bisa menjadi istri yang soleha. Belajar ya Bu ya. Yang berat dari sekarang kita upayakan supaya menjadi ringan. Caranya apa? Ngaji Bu. Karena dari pengajian ini Bu, bukan sekedar ilmu. Misalkan, saya mah kalau ngaji tuh barlen, ya datang habis itu nyampe rumah kelalen. Enggak apa-apa Bu. Ngaji itu kalau kita ibu-ibu mengerti itu bonus, ya. Tapi datang ke kajian itu melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Bonusnya ibu jadi ngerti, bonusnya ibu dapat hidayah. Yang tadinya nggak pakai kerudung, izin pakai kerudung, misalkan gitu kan. Atau yang tadinya suka ngomong ngecablak di luaran, itu ada menahan diri gitu ya. Banyak Bu, banyak ininya, banyak apa sih, banyak manfaatnya. Jadi jangan malas-malas datang ke majelis taklim. Di sini PC Persistri insya Allah tiap Sabtu ada pengajian jam 2 ya Bu ya. Nanti ustadznya kita rolling ganti-ganti. Sabtu pertama Ustadz Iding, Sabtu kedua kita Kiroah, Sabtu ketiganya Ustadz Solihin, Sabtu keempatnya Ustadz Tatang Fatah. Nah, Sabtu kelima ini kosong, makanya kita isi dengan acara seperti ini. Insya Allah doakan kita punya kemampuan untuk bikin acara begini Bu. Rahat Bu, senang beli botram Bu? Senang ya? Botram senang. Terus apalagi ada sedikit ini, ada pakaian-pakaian saya gedor kawan-kawan saya. Kadang-kadang kita punya baju Bu, punya gamis nggak pernah dipakai, itu kan jadi hisab nanti Bu ya. Jadi ini nanti setelah kita acara ini boleh Ibu nanti memilih, silahkan ambil yang cocok, yang sesuai. Insya Allah ini semua masih layak pakai ya. Boleh dibawa pulang semampunya. Nanti juga ada beberapa door prize ya Bu ya. Nanti Bu Ati yang akan memandu. Saya pikir cukup 30 menit ya Ibu-ibu. Insya Allah apa yang saya sampaikan sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat terutama diri saya sendiri, juga buat ibu-ibu sekalian. Aqulu qauli hada wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Persistri Lemah Mungkok Cirebon mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran, kepada para donatur yang telah memberikan atau menyumbangkan sebagian rezekinya untuk diberikan kepada acara kami pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan menjadi amal sedekah yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diterima. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.